Hai guys, welcome back with me at Giro Apparel. Oke, jadi di depan gue sudah ada dua helm yang baru aja rilis yang keren banget. Yaitu adalah NHK GPR Tech Street atau disebut juga NHK GPR Tech versi jalanannya nih. Nah, jadi di video ini gue akan ngebahas seluk-beluk nih dari kedua helm ini. Oke, nah penasaran seperti apa guys? Check this out. NHK GPR Tech Street. Nah, jadi ini merupakan versi jalanan dari yang versi race. Nah, oke, seperti biasa gue akan ngebahas dari segi eksterior terlebih dahulu guys. Wait, gue akan ngambil versi yang race-nya. Nah, ini dia NHK GPR Tech versi race-nya guys. Kalian bisa lihat sendiri, ini overall dia bentukannya sama, bentukan sel sama, modelnya pun sama. Cuman ini yang kebetulan gue punya adalah seri pertamanya. Jadi itu beda di spoilernya saja guys. Cuman kalau di generasi kedua katanya sih ya seperti ini, modelnya sama, spoilernya sama, lebih panjang. Kebetulan ini punya temen gue pinjam sama teman gue dan sekalian dia nitip katanya minta dijual juga. Ini buat kalian yang lagi nyari NHK GPR versi race, ini temen gue jual dalam kondisi full set dan mulus banget. Nah buat yang kepo tinggal DM aja di Giro Coaching atau di Bio 13 ya. Nanti akan gue kirim detail-detailnya seperti apa. Oke? Nah tadi versi balapnya, sekarang kita balik ke versi jalanannya. Jadi di versi jalan ini bahan shell yang digunakan adalah ABS. Jadi seperti helm pada umumnya guys ya. Nah, jadi sebelum gue bahas yang size M ini, gue sempat punya yang size L. Itu kalian sendiri ini sudah gue bandingkan dengan NHK GP Prime. Kan GP Prime itu terkenal dengan bentukan shell yang gede ya, yang besar. Ini coba gue komparasi. Kalian bisa lihat kalau GP Prime itu dia bentuknya agak lonjong, sementara kalau yang size L itu agak lebar. Kalau di size M ini dia bentukannya dia lebih ramping, lebih lonjong juga sih kelihatannya ya. Nah, untuk berat sendiri kalau untuk yang di size L itu sorry ya, ini kebetulan udah gue tukar sama temen gue antara size L dengan M. Cuman ini gue kasih spill sedikit. Di size L itu dia memiliki berat sekitar 1700 kalau nggak salah. Tapi pas dipakai memang agak sedikit berbeda ya, lebih ringan juga sama seperti GP Prime. Nah, buat kalian yang penasaran NHK GP Prime seperti apa reviewnya, sudah gue review, kan tinggal cek di sini aja. Itu udah gue review full semua. And then kita sama-sama timbang yang berat yang M itu seperti apa. Nah ini kebetulan yang belum gue pakai dan belum gue papain lah, masih baru banget. Sekarang timbang, belum menggunakan timbangan ini. Kira-kira beratnya berapa sih? Kalau tertulis kan katanya itu 1700 plus 50 gram. Beratnya sekitar 1625 guys. 1625. Wih, berarti dia lebih enteng nih kalau yang versi size M nya. Yes, karena memang yang di size M itu dia shellnya lebih kecil dibandingkan yang si size L. Nah ini gue tampil foto terakhir ketika gue komparasi antara size L dengan size M. Nah yang size M dia lebih ramping, sedangkan yang size L dia lebih lebar. Next ke airflow atau fan-nya, lagi-lagi dia memang mirip seperti NHK GPR Tech Race. Ya menteri kan gue udah spill dari awal, dia 100% sama seperti dengan versi race-nya. Oke, gimana sih feel dari oke, sebelum gue bahas feel, dia ada beberapa fan. Yang pertama di atas ini nih, 2. Di depan ada 2 lubang dan di belakangnya ada exhaust. Dekat spoiler. Nah, ini 2. Oke, gimana sih feel dari airflow helm ini? Mungkin gue akan spill beberapa komparasi yang helm yang pernah gue pakai, diantaranya itu adalah NHK GP Prime. Kalau dibandingkan dengan NHK GP Prime itu dia lebih adem sih GP Prime guys. Emang itu helm gak ada obat, itu adem banget. Tapi dari segi kekedapannya dia masih kedap ini. Ini bener-bener kedap banget. Ini udah pernah gue pakai di kecepatan 70 km/jam ke atas, itu suara angin tuh masih sopan banget, masih enak lah dipakai. Ya so far sih, tapi kalau dari segi rasa dari adem atau enggak ya lumayan berasa ada dingin-dinginnya gitu ya. And then dibandingkan dengan KTT Course, gue tetap pilih ini
Kalau kayak TT Course itu gue tidak terlalu apa ya, mungkin hampir tidak berasa angin tuh masuk dari mananya. Terus juga berisik banget. Tetap gue pilih ini dibandingkan TT Course. Dan apabila dibandingkan dengan KYT NFR, ya bisa dikatakan 11-12 dari segi adem atau tidaknya. Tapi ya gue balik lagi ke sini karena dia lebih adem dibandingkan lebih kedap dibandingkan KYT NFR. Next ke visornya. Nah, visor tadi gue udah bilang dia mirip lagi seperti versi race-nya, mulai dari visornya, bentukan ratchetnya, dengan terus bentukan visor lock-nya. Nah, visor lock itu yang ini unik juga sih dibandingkan helm-helm merek sebelahnya. Ada visor lock ada seperti kayak ada dua. Pertama ditekan gini. Nah, tekan, terus ada kayak ada slide lagi. Nah, ini udah bener-bener gak bisa kebuka. Bener-bener udah kenceng banget. Tapi sungguh disayangkan menurut gue. Harga visornya yang lumayan pricey. Gue sempat lihat di webnya itu untuk visor clearnya kalau tidak salah itu sekitar 400.000, untuk dark smoke-nya itu sekitar 500.000, dan untuk iridium itu kalau nggak salah 700.000 ya. Kalau salah gue udah dikoreksi ya. Menurut gue untuk helm lokal visor seperti itu ya agak-agak pricey sih, agak-agak mahal lah dibandingkan dengan yang merek sebelahnya. Ya paling cuman range di 300.000 sampai 400. Itu menurut gue ya cocok lah dengan ini helm lokal. Itu opini gue ya guys ya. Kalau kurang setuju ya gue mohon maaf. Oke guys, sekarang gue akan bahas ke interiornya nih. Nah, mungkin gue akan agak-agak sedikit deep ya untuk di bagian interior, dan gue juga akan menjawab kenapa gue pilih beralih dari size L ke size M, yang dimana gue biasanya tuh kalau pakai helm itu size-nya L, mau di Arai, mau di Sui, mau di AGV, di merek lokal pun gue pasti pakainya L. Tapi kenapa di size ini, dalam ini gue size M? Oke, langsung aja. Nah, jadi kurang lebih interior dari NHK GPR Tech Street ini seperti ini, dilengkapi dengan emergency quick release, double chin guard ya. Jadi ada dua lapis, 1 dan 2. Kalian dapat ini busa crown pad tambahan. Jadi kegunaannya apabila kan kepala orang kan bentukannya berbeda-beda ya. Apabila di bagian atas kepala kalian itu kurang nutup atau emang terlalu mentok atau ya kurang nyaman lah, bisa kalian tambahkan ini biar lebih padat gitu guys. And then karakter busa dari si NHK GPR Tech Street ini, emang NHK itu terkenal dengan busanya yang nyaman, yang lembut, yang empuk, yang adem. Yes, gue membenarkan itu ya karena emang pas dipakai enak banget guys. Nah, tapi ada perbedaan nih antara size M dengan size M, yaitu yang pertama dari segi neck roll-nya, karet list nih yang ini. Nah, kalau yang size L seperti ini guys, sudah gue foto juga. Nah, dia bener-bener polos, nggak ada aksen seperti ini. Jadi kayak ketika ngelepas chin guard tuh kayak kok aneh, kayak kosong banget gitu ya. And then di size L itu dia ada sport speaker intercom, sementara kalau di size M dia tidak ada. Nah, katanya kan ini kan kalau yang size M itu dia secara lebih kecil ya. Katanya sih tidak ada ruang untuk membuat lubang port speaker intercom. Nyatanya gue bisa pakai, ini gue pakai dan nggak bikin ganggu juga, kok nggak bikin kuping gue sakit atau gimana. So far sih nyaman juga. Di size L juga ya nyaman sih, cuman lebih lebih enak aja karena udah ada portnya. Oke, next gue akan bahas kenapa gue dari size L pindah ke size M. Jadi ceritanya gini, gue tuh waktu awal dia rilis gue langsung beli dari webnya. Gue pilih size L, langsung gue pede, gue langsung beli L. Gue pakai enak nih. Dicoba pakai sebentar, oh masih enak. Coba lagi, oh masih enak. Terus itu gue coba buat agak lama, macet-macetan. Wah, kok ini helm kok dipakai malah nggak enak. Yang gue rasakan itu malah makin berat, pegelnya asli. Ketambah intercom tuh, wow, agak pegel.
Dan ternyata setelah gue rasakan, oh ternyata di bagian kepala gue sini kosong belakang, terus di bagian sini kosong nih, bagian sini kosong. Dan ini di bagian kepala atas di sini itu kosong. Oh jadi mungkin ini yang menyebab gue fittingnya jadi kurang nyaman dan berasa lebih berat. Udah akhirnya tuh oke, udah berlalu, gue diemin dulu. Akhirnya gue iseng nih mau beli yang size M deh, mumpung di web masih ada, gue beli dan gue pakai di size M. Kok enak gitu loh, walaupun agak-agak sempit tapi kok enak dipakai. Helmnya tuh jadi berasa lebih enteng banget. Tadi kita udah sama-sama nimbang ya, berat itu sekitar 1625, tapi pas dipakai guys, wah ajib banget. Cuman kayak berasa helm 1,4 kilo. Wah gila sih, enak banget. Ya udah akhirnya gue bikin postingan lah di Facebook gue iseng, kok lebih ajib yang size M ya gitu. Nah kebetulan teman gue langsung nge-DM gue tuh, bang mau tukeran shell nggak? Gue size M nih, gue pakai size M nggak cukup. Ayo udah mau datang aja, lumayan lah, gue lihat deh. Gue juga sekalian siapa tahu gue kepincut. Nah pas datang orangnya kurus. lebih gede gue dibandingkan si teman komunitas gue. Dia lebih kurus. Gue heran kok orang kurus kok pakainya size M nggak enak, sementara gue size M enak. Oh ternyata tipe kepala gue dengan kepala dia berbeda. Kalau gue tuh lebih long oval. Memang kan bisa lihat sendiri ya. Dia long oval ya. Sementara kalau yang size L itu dia lebar. Nah kepala dia tipe lebar. Ada kita tukeran lah sama dia enak dipakai. Wah bang ini enak kok, di gue pas banget semua, nggak bikin sakit. Karena dia keluhan itu dia di bagian sini sakit. Nah di bagian sini sakit. Kalau gue sih so far ya emang karena kosong gitu. Malah di M enak. Nah jadi buat temen-temen gue saranin kalau kalian mau beli NHK GPR Tech Street ini, lebih baik coba ukur kepala kalian dulu. Terus tipe kepala kalian itu dia lonjong atau lonjong atau long oval, atau memang karakter kepala lebar. Kalau lebar sih gue sarankan kalian pakai yang L ke atas. Sementara kalau yang kepala lonjong gue sarankan ya pakai yang M ke bawah. Itu lebih enak sih. Ya walaupun memang agak sempit di bagian sininya, cuman ya menurut gue masih nyaman sempitnya. Oke, terus juga dia talinya sudah menggunakan double daring, tapi double daring yang menurut gue itu panjang banget. Nih, panjang banget. Mana sih? Nah, terlalu panjang. Jadi ketika kalau sudah diikat ke helm, udah kita kunci ini bagian yang sini ya kan pasti pakai double daring itu agak panjang. Jadi menurut gue agak sedikit mengganggu. Alright, sekarang saatnya gue fitting nih. Gimana sih di kepala gue nih kedua helm ini size M. Oke, kita coba yang ini dulu. Sekarang kita lihat motifnya gimana pas dipakai. Oke, jadi dia penampakan gue ketika pakai yang size M ya. Oke, nah tadi gue udah spill. Nah, ini bagiannya terlalu panjang menurut gue. Jadi menurut gue masih ada agak sedikit ganggu ya. Oke, dan buat pakai kacamata pun juga enak guys. Nah, enak. Emang udah isi fit sekali. Oke, jadi kesimpulannya dari review NHK GPR Tech Street ini, gue bahas dari plusnya dulu nih. Oke, dari segi build quality gue acungin jempol, dari dekalnya, dari kepresisian, nggak ada bunyi kriet gitu ya, dari pokoknya build quality eksterior interior gue akuin ajib banget. Terus juga ini helm harga cuma 1,6 1.600.000 untuk yang motif. Kalau yang untuk polos kalau nggak salah 1.300.000 ya. Nah dengan harga segitu kalian bisa mendapatkan helm dengan model yang premium ya, karena kan versi race itu kan sekitar harga 4 juta ke atas ya. Bisa dikatakan itu helm kasta tertinggi dari si NHK. Tapi dengan budget yang cuma 1 jutaan, kalian bisa mendapatkan helm dengan look seperti helm 4 juta. Wow, gimana nggak keren ya? Oke, terus juga fitur-fiturnya banyak, fan-nya adem,
Terus udah isi fit glasses, sudah flat visor juga, sudah double daring, helmnya enteng ya, untuk yang size M ke bawah itu enteng. Terus juga apa lagi ya, sudah double daring, pokoknya fitting juga nyaman, pokoknya ajib banget, ini helm kedap banget. Jadi ini menurut gua cocok lah buat atau sekedar mau jalan-jalan, atau buat San Mori, atau buat track day, bukan buat kebut-kebutan ya, buat track day aja, buat gaya-gayaan sih cocok banget lah ya. Cuman kalau buat harian ya gue prefer ke NHK GB Prime. Langsung kayak poin tuh ya, di videoku udah gue compare. Nah, paling untuk minusnya ya sayangnya ini aja sih, di sini nggak ada, di CCM ke bawah itu tidak ada lubang port speaker intercom. Sungguh sayang banget kenapa nggak dibikin. Dan juga tali double daringnya agak sedikit panjang. Terus visornya untuk ya menurut gue sih agak pricey ya. Cuman ya tapi mungkin dari segi kualitas ya baik sih. Cuman ya agak pricey gitu. Oke, jadi cukup sekian guys review gue tentang NHK GPR Tech Street ini. Buat kalian yang masih bingung atau ingin tanya-tanya tentang pembahasan gue ada yang kurang atau ada yang kurang jelas, kalian bisa tanya di kolom komentar. Silahkan tanya sebanyak-banyaknya yang kalian bingung, nanti akan gue balas secepat mungkin. Dan atau ingin memberikan kritik dan saran, gue akan terima. Itu gue ngebantu banget untuk perkembangan channel gue ke depannya agar lebih baik. So sampai di sini dulu pembahasan gue tentang NHK GPR Tech Street ini. Sampai di ketemu video selanjutnya guys. Oke, and see you.